Hai semuanya, selamat datang di channel kuliah online. Akibat amukan alam versi kuliah online. Simaklah dengan seksama. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari kuliah online. Kota Baia. Kota Baia dulunya adalah kota Romawi kuno yang terletak di pantai barat laut Teluk Napoli, Italia. Sekitar 2000 tahun lalu pada era Kekaisaran Romawi kuno kota ini dijuluki surga dunia. Bagaimana tidak, kota ini menjadi ladang untuk memuaskan nafsu duniawi oleh para kaum bangsawan dan orang-orang kaya. Pesta pora di Baia biasanya digelar di resort mewah, beberapa ada yang dibangun di atas air, bangunan yang kini sering disebut underwater villa. Mereka yang mempunyai banyak harta dan punya kekuasaan membangun villa-villa mewah di area pantai, lengkap dengan spa dan kolam berlapis mozaik keramik yang berkilauan hangat, demi memanjatkan hasrat kenikmatan duniawi. Air dengan kandungan mineral dan iklim hangat menarik perhatian masyarakat Romawi kuno untuk mengunjungi kota Baia sejak pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Saat itu, kota ini disebut sebagai daratan Pelegraian atau berapi, karena rekahan kawah gunung berapi yang banyak ditemui di sana. Pemandangan yang strategis dan iklim yang mendukung membuat masyarakat di sana melampaui batas norma. Reputasi Baia melambung tinggi sebagai kota penuh dosa, dan dipercaya sebagai legenda yang mendorong aktivitas vulkanik serta gelombang pasang untuk mengakhiri eksistensinya. Menurut ahli menemukan fakta bahwa kota maksiat ini tenggelam dalam dua periode di waktu yang berbeda, yaitu abad ketiga dan abad kelima, sehingga temuan dari penggalian dinyatakan berasal dari zaman Augustan dan Republik. Diperkirakan pada abad ke-8, segala yang tersisa dari kota Baia telah sepenuhnya tenggelam. Entah karena kutukan atau peristiwa alam. Secara pengetahuan, kawasan kota kuno ini telah melalui banyak perubahan selama berabad-abad. Melewati berbagai peristiwa vulkanik, permukaannya beberapa kali naik turun akibat panas bumi dan gerak seismik. Seketika bencana datang, sebagian besar wilayah Baia terkubur di bawah laut hingga kini. Kota Thonis Herakleion. Thonis Herakleion adalah nama sebuah kota dalam bahasa Mesir dan Yunani yang hilang sekitar 1200 tahun lalu. Kota Mesir kuno ini tenggelam di Teluk Mesir Abu Qir. Sebagai kota perdagangan dan spiritual, Thonis Herakleion merupakan kota yang terkenal. Menurut sejarawan Herodotus mengatakan jika sebuah kuil besar yang dibangun pada masa pahlawan terkenal Hercules menginjakkan kakinya untuk pertama kali di kota ini. Dia juga melaporkan kunjungan Helen, Ratu Sparta, ke Herakleion, bersama kekasihnya, Pangeran Paris dari Troya. Kota ini didirikan sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Tragisnya, kota ini tenggelam seluruhnya ke Laut Mediterania, karena bencana meluapnya air laut. Kota Pompei. Kota Pompei adalah sebuah kota zaman Romawi kuno. Didirikan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi oleh orang-orang Oski atau Oskan, yaitu suatu kelompok masyarakat di Italia Tengah. Kota Pompei mempunyai selera tinggi akan keberagaman karya seninya, serta bangunan arsitektur yang megah. Kegiatan ekonomi seperti berdagang juga mulai dilakukan oleh warga Pompei. Kehidupan bebas dan hedonisme yang gemerlap, sudah menjadi hal yang wajar di kota ini. Kota ini sering terjadi gempa kecil, namun bisa dibangun kembali dan hanya bertahan selama 17 tahun saja. Ledakan dahsyat Gunung Vesuvius terjadi pada sekitar 73–79 Masehi, dan mengubur gemerlapnya kota Pompei hingga tak mampu lagi diselamatkan. Gumpalan abu, batu apung serta material letusan gas vulkanik Gunung Vesuvius yang sangat panas terlontarkan ke langit. Letusan kala itu bahkan bisa disaksikan oleh orang yang berada ratusan mil dari kota Pompei. Akibatnya, hampir setiap desa, rumah, serta pertanian di sekitarnya hingga jarak 15 mil luluh lantak. Kota ini musnah dalam waktu 15 menit setelah meletusnya Gunung Vesuvius. Salah satu orang yang menjadi saksi mata kedahsyatan letusan Gunung Vesuvius adalah Plinius Muda. Ia pun mengirimkan surat kepada sejarawan Tacitus. Plinius berhasil selamat karena ia menyaksikan letusan itu dari seberang teluk. Siang itu, kota Pompei yang mulanya disinari terik matahari dalam sekejap menjadi gelap gulita karena serbuan awan gelap aliran piroklastik atau awan gas yang sangat panas. Keesokan harinya, kota Pompei telah terkubur jutaan ton abu vulkanik. Diperkirakan total korban jiwa saat itu mencapai lebih dari 16.000 jiwa. Pada tahun 1748 lalu, sekelompok penjajah berhasil menemukan ribuan tengkorak manusia yang telah mengeras dan terawetkan oleh jutaan ton debu vulkanik serta sisa-sisa bangunan kuno. Pencarian kota mati itu terus berlanjut kurang lebih 3 abad lamanya. Selama proses penggalian, para arkeolog menemukan jasad manusia yang terawetkan dalam berbagai pose dan gaya. Bahkan para arkeolog berhasil menemukan tempat pelacuran yang dipenuhi fresko erotus atau lukisan bernuansa vulgar, serta patung berpose mesum yang menggambarkan betapa bebas gaya hidup penduduk kota Pompei. Melalui penemuan itulah, Pompei juga dijuluki sebagai kota maksiat.
Kota Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora dikisahkan telah dihancurkan oleh Tuhan hingga tak bersisa apa-apa. Kota itu dilanda bencana alam yang dahsyat akibat pola penduduknya yang menyimpang, yaitu melegalkan hubungan sesama jenis. Penyimpangan seks yang dilakukan kaum tersebut telah diperingati, namun kaum-kaum itu lebih mengacuhkannya, sehingga Tuhan memusnahkan mereka dengan cara menurunkan hujan belerang dan api dari langit. Kota kuno itu diperkirakan menjadi sumber tentang kisah Sodom dan Gomora yang dipaparkan dalam Al-Quran dan Alkitab. Lokasi tempat musnahnya kota Sodom dan Gomora telah diketahui, setelah para arkeolog memakan waktu lebih kurang 15 tahun melakukan penggalian dan meneliti. Lokasi tersebut berada di dekat Laut Mati, lebih tepatnya wilayah Tal El Hammam, Yordania. Dikutip Science Alert, awalnya para peneliti menduga kehancuran Tal El Hammam disebabkan oleh kebakaran, peperangan, atau ledakan gunung berapi. Namun, semuanya tidak cocok dengan temuan di lapangan. Investigasi berpusat pada sisa runtuhan kota, serta di antara bahan hangus dan struktur yang hancur, termasuk sisa-sisa kerangka manusia. Mengungkapkan bukti bahwa peristiwa destruktif dengan suhu panas tinggi, seperti potongan tembikar dan logam yang meleleh. Bangunan kota yang terbuat dari batu bata lumpur hancur berkeping-keping. Membuat skenario sesuai data lapangan dengan menggunakan online impact calculator. Hasilnya, kota Tal El Hammam dinyatakan hancur oleh ledakan asteroid. Asteroid melaju ke arah kota dengan cepat, lalu meledak menjadi bagian-bagian kecil di atmosfer sekitar 4 km di atas tanah. Ledakan itu sekitar 1000 kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima. Suhu udara dengan cepat naik di atas 2000 derajat Celcius. Seluruh penjuru kota terbakar, asteroid terus menghujani kota-kota itu, serta angin kencang meluluh lantakkan setiap yang dilewati. Dari hasil penelitian ini, ada kemungkinan bahwa deskripsi tentang kehancuran kota Tal El Hammam diyakini diceritakan oleh saksi mata dari generasi ke generasi, hingga tercatat sebagai kisah kota Sodom dan Gomora. Dalam Al-Quran dan Alkitab, kota Sodom digambarkan pusat kota di dekat Laut Mati dan kehancurannya disebabkan oleh batu api yang jatuh dari langit. Penghuni kota yang disebut kaum Sodom, dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan Al-Ankabut ayat 28, diceritakan bahwa mereka adalah kaum pertama di dunia yang melakukan perbuatan keji yakni menyukai sesama jenis atau dikenal dengan istilah LGBT. Itulah tadi daftar kota-kota kuno yang telah musnah. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.